Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Yang mana teman-teman sekalian ya, 4 kebijakan Kemendikbudristek dalam rekrutmen P3K 2024. Di sini difokuskan untuk P1 dan juga Tendik. Pertanyaannya, bagaimana dengan kode P? Ini lagi Bapak Ibu ya. Kenapa admin sering sekali menyinggung mengenai kode P? Karena kode P itu sebenarnya sudah mengikuti seleksi di tahun sebelumnya dan dinyatakan lulus. Cuman nasibnya itu terkatung-katung karena formasinya itu tidak ada Bapak Ibu ya. Dan ini yang mesti diperhatikan oleh Kemendikbudristek di tahun 2024. Kira-kira apa 4 kebijakan Kemendikbudristek dalam rekrutmen P3K 2024? Langsung saja teman-teman ya, kita to the point ke informasi. Baik teman-teman ya, di sini ada 4 kebijakan Kemendikbudristek dalam rekrutmen P3K 2024. Di sini dikatakan berbahagialah P1 dan Tendik. Alhamdulillah ya, ini dilansir di salah satu media teman-teman, yaitu gpnn.com. Baik, kita mulai menganalisis artikel ini teman-teman ya. Oke. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu menyiapkan sejumlah kebijakan dalam rekrutmen P3K 2024. Harapannya agar banyak guru honorer dan tenaga kependidikan yang direkrut tahun ini. Meskipun sebenarnya tidak tuntas teman-teman ya, tapi minimal banyak yang diakomodir ya, baik itu guru honorer ataupun tenaga kependidikan naungan Kemdikbud. Jelas sekali di sini ya dikatakan, yang ini yang saya lingkari. Tahun ini memang tidak semua guru honorer dan tendik akan terakomodasi. Nah, jadi sudah fix 100% Bapak Ibu ya. Sudah fix 100% bahwa di tahun 2024 ini tidak semuanya honorer dan tidak semuanya tendik bisa diangkat menjadi P3K. Nah, tapi di sini ada tapinya, ada upaya keras dari Kemendikbudristek. Di sini dikatakan, tetapi kami berupaya agar kuota yang kami siapkan bisa terisi maksimal. Ini langsung dikatakan oleh Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani teman-teman ya, hari ini ya, hari Minggu Bapak Ibu ya. Yang mana kalau kita lihat Profesor pendidikan ini menyampaikan Bapak Ibu ya, menyampaikan pemerintah sangat ingin memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas secara tepat waktu. Ini untuk menjamin kesejahteraan, kemudian menjamin penghargaan, menjamin perlindungan guru secara berkelanjutan. Wow, ini tentunya menjadi Bapak Ibu ya, salah satu kabar bahagia ya untuk teman-teman guru honorer, bahwasanya meskipun sebenarnya tidak tuntas di tahun 2024 ini, tapi Kemendikbudristek berupaya agar kuota yang disiapkan oleh Kemendikbud itu bisa terisi secara maksimal Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat Kemendikbudristek selanjutnya mendukung penuhar arah kebijakan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau honop seoptimal mungkin di instansi pemerintah daerah ya. Meskipun pemerintah daerah masih minim dalam mengajukan formasi, tapi Kemendikbudristek memanfaatkan momentum yang ada sih teman-teman ya, bagaimana agar kuota yang Kemendikbud siapkan itu bisa terisi secara maksimal. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian di sini kita lihat teman-teman ya, di sini kita lihat berkat kerjasama yang dilakukan Bapak Ibu ya, kita lihat di sini berkat kerjasama yang dilakukan saat ini sebanyak 999 guru telah diangkat menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dia menambahkan Kemendikbudristek masih berupaya memenuhi usulan 419.146 formasi lagi untuk penuntasan untuk memenuhi kebutuhan guru ASN. Ini kuncinya ya, kalau misalkan Kemendikbudristek mampu memenuhi 419.000 ini untuk penuntasan guru honorer, itu betul-betul bisa ya terangkat semua menjadi ASN P3K guru tahun 2024. Baik. Sampai waktu penutupan formasi guru yang ditetapkan Kemenpan RB sekitar 177.000, sehingga masih ada kekurangan sekitar 242.000. Jadi usulan yang masuk ya sampai Bapak Ibu guru yang terhormat, sampai istilahnya ini ditutup, itu ternyata masih ada kekurangan sekitar 242.000 Bapak Ibu ya, masih ada kekurangan sekitar 242.000 karena yang masuk itu baru 177.000, sedangkan kalau kita perhatikan di sini kebutuhan itu
ada 419.000 ya, 146 formasi ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi masih ada sekitar 242.000. Nah, ini 242.000, kemungkinan ini yang tidak tuntas ya. Kemungkinan ini yang tidak tuntas. Oke, lanjut lagi. Nah, jumlah ini yang masih harus kami kejar dengan upaya-upaya yang luar biasa. Untuk mengupayakan hal tersebut, Dirjen Kemendikbudristek telah melaksanakan rapat koordinasi dengan 564 instansi daerah. Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemendikbudristek mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain mengupayakan penuntasan guru P1 yang saat ini tersisa 14.070 dari 193.954, mengusulkan formasi pengawas ya. Kemudian yang ketiga, mengusulkan tenaga kependidikan khususnya tenaga administrasi sekolah, kemudian memberikan pertimbangan tentang kebutuhan formasi di daerah, mengingat mekanisme pengusulan rincian jabatan fungsional di daerah kini langsung dari pemerintah daerah ke BKN. Artinya apa? Di sini memang kita lihat Kemendikbudristek itu berupaya semaksimal mungkin agar guru prioritas 1 itu bisa dituntaskan ya di tahun 2024 ini, karena tersisa 14.070, meskipun kemungkinan tidak terangkat semua, kemungkinan tersisa itu sekitar 2.600. Namun kelemahannya di sini tidak dibahas mengenai nasib guru yang berkode P, Bapak Ibu ya. Insya Allah kami akan carikan informasinya bagaimana nasib untuk guru yang berkode P. Belum pernah sesuai dengan harapan. Namun kabar gembiranya, usaha bersama, gotong royong kita bersama berhasil menempatkan 775.000 guru menjadi ASN. Jumlah ini tentu jumlah yang sangat luar biasa, mendekati angka 1 juta. Kami terus melakukan upaya agar 419.000 untuk memenuhi 1 juta guru itu bisa terpenuhi di tahun ini. Namun sampai dengan upaya yang kami lakukan, jadi kami mungkin sampaikan bahwa usulan formasi itu sudah ditutup oleh Menpan RB tanggal 31 Januari tahun 2024. Lalu karena kami melihat bahwa total usulan itu belum seperti yang kami harapkan, yaitu 419.000 dan 82.000 usulan untuk tenaga kependidikan, maka kami bersurat dan memohon kembali untuk bisa mengundang pemerintah daerah agar mengusulkan kembali formasinya. Yang sebenarnya ini adalah kewenangan dari Menpan RB untuk mengundang Pemda. Tapi karena kami sangat ingin ini maksimal, maka kami pun mengundang kembali. Dan kami melakukan rapat 6 instansi daerah, dan hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Jadi 2 region itu seluruh instansi daerah di Indonesia kami undang, di Jakarta dan di Makassar. Hasilnya sampai dengan berakhir formasi rakor itu dilakukan di Jakarta tanggal 22 sampai 24 Februari. Lalu region 2 di Sulawesi itu di 26 sampai 28 Februari. Sampai ditutup formasi yang sampai di Menpan RB dan ditetapkan sudah itu sejumlah 110 ribuan. Jadi jumlah formasi yang sudah dikunci itu sampai terakhir itu adalah 170.000 formasi. Jadi kalau angka tepatnya 170.000 itu kami juga mengusulkan untuk memindahkan usulan CASN PNS itu ke P3K untuk tahun ini. Sehingga dari usulan tersebut masih ada kekurangan sebesar 241.000 lagi. Dan itu pun jika tidak ada usaha-usaha yang luar biasa, maka 241.000 kekurangan itu tentu tidak akan bisa terpenuhi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, usaha keras bersama kita itu juga berhasil mengangkat P1 hingga tahun 2024 ini hampir semua, dan dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600 P1 yang sudah kita upayakan selesai. Oleh karena itu pada